Dengan itu mendekatkannya pada kekufuran. Kalau demikian, bagaimana kita jauh daripada kemiskinan? Tidak ada lain, kita harus berusaha menjadi sejahtera di dalam kehidupan. Pengertian sejahtera bukan apa yang kita perlukan kita dapat dengan berlimpah. Pengertian sejahtera, apa yang kita perlukan dalam hidup bisa kita dapat dengan cara mudah dan tidak ngoyo, tidak merugikan orang lain, tidak membuat zalim. Kemudian dalam Islam, Allah lebih senang kita berbuat sedikit kecil tetapi berkesinambungan. Oleh sebab itu, Allah juga menempatkan kita manusia ini makhluk mulia. Wala taqarrabna bani Adam. Allah mulia. Oleh sebab itu, posisi kita sebagai manusia sangat penting di dalam kehidupan ini. Sangat penting. Kita dimuliakan Tuhan, kita dikasih modal oleh Tuhan. Apa modalnya? Waja'ala lakum sam'a wal absara. Dikasih pendengaran, penglihatan dan pikiran. Dan kita dijadikan khalifah. Berarti masalah kita sebagai manusia sangat penting. Nah, banyak manusia yang lupa dengan dirinya. Dia cuma kenal namanya, tapi tidak tahu apa. Oleh sebab itu, saya sebelum masuk ke masalah sedikit membawa pada diri kita, posisi kita, manusia itu diterangkan Tuhan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya semua manusia berada di dalam ketidakstabilan. Dikasih senang gelisah, dikasih susah apalagi. Kalian sekarang juga ada yang gelisah, kami juga gelisah. Apa kira-kira bisa ditambah apa yang kita terangkan itu? Kalian juga bukan gelisah. Siapa yang tidak gelisah? Illal musalli. Terkecuali yang sholat. Ini ada bisa syariah. Percaya boleh, tidak percaya tidak beriman. Sholatlah yang akan memberikan kestabilan. Tapi sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim, sholat yang dikerjakan secara terus menerus berkesinambungan. Kalau sholat dikerjakan sekali-sekali, nah ini kita dari PTN, PMT, PTN, berarti unsur Islami. Jadi anak-anakku sekalian, kita stabil diri kita, sholat dengan khusyuk, terus menerus berkesinambungan. Nah kemudian kita bisa lihat manusia itu terdiri dari jasad dan jiwa. Kalian juga mesti tahu kondisi jasad. Kondisi jasad kita tidak bergeser daripada sehat dan sakit. Sedangkan kita punya tugas, maka kalian harus berusaha dalam hidup lebih banyak sehatnya daripada sakit. Kalau mau sukses. Kemudian jiwa. Jiwa ada yang gelisah, ada yang tenang, ada yang gelisah. Oleh sebab itu, ingin sukses dalam hidup harus berusaha kita menjauhkan kegelisahan jiwa, tapi kita
merebut dalam kehidupan ini jiwa kita. Kemudian jasad ini berkembang, yang memerlukan kebutuhan. Ada kebutuhan yang bersifat konsumtif, ada kebutuhan yang sekaligus menjadi kita produktif di dalam hidup. Kebutuhan yang konsumtif adalah kebutuhan yang melampaui batas. Kebutuhan yang produktif adalah kebutuhan yang ada batas. Syariah mengatur kita memenuhi kebutuhan yang ada batas. Bahkan dijelaskan persiapan kita untuk ke depan itu ada satu gambaran. Hanya boleh kita siapkan untuk sebulan ke depan. Sederhana saja. Supaya kita tidak jadi zalim sama orang, numpuk harta. Kebutuhan untuk jasad yang membuat kita produktif yang ada batas. Kata Rasulullah, umatku sehat-sehat, mereka kalau makan mengisi lambung sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kita praktek di bulan Ramadan tidak afdal kalau minuman tidak 10 macam, ya kan? Maka habis Ramadan banyak yang sakit. Kemudian kebutuhan jiwa, itulah agama. Kalau iman saja konsumsi cepat, tapi kalau takwa produktif. Orang yang takwa tadi produktif dalam hidup. Kalau demikian, kalian ingin sukses dalam hidup, jaga kesehatan. Penuhi kebutuhan jasad dengan ada batas. Bertakwa di dalam. Itu belum cukup. Karena di dalam hidup ini ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga di dalam hidup kita ini. Kenapa? Pihak ketiga yang selalu berusaha untuk menggagalkan kehidupan kita di sektor jasad maupun di sektor jiwa. Di sektor jasad, apa usaha mereka? Melebih-lebihkan dan mengurang-urang. Di sektor jiwa, membuat kita was-was. Siapa pihak ketiga yang mengganggu kita di sektor jasad, yang menjadikan kita melebih-lebihkan atau mengurang-urang? Dan siapa pihak ketiga yang menjadikan kita was-was dalam hidup? Itulah dia minal jinnati wan nas. Kalau demikian, dalam hidup ini kita juga harus waspada untuk menangkal gangguan di sektor jasad maupun di sektor jiwa ini. Bagaimana menangkalnya? Allah kasih kita akal pikiran. Buah dari kerja akal pikiran disebut ilmu. Ilmu itu jawab terhadap masalah yang kita hadapi, baik masalah jasad maupun masalah jiwa. Maka dunia bisa dicapai dengan ilmu, akhirat dicapai dengan ilmu. Kalau demikian, pelatihan ini juga adalah pada dasarnya memberikan ilmu untuk menjawab permasalahan ke depan di sektor ekonomi, syariat, dan pemberdayaan masyarakat. Belum cukup. Karena apa? Pikiran ini ada batas. Saya sudah 74 tahun persis bulan April ini. 74 tahun. Manggil anak, panggil nama cucu. Jadi ini ada batas. Ada batas. Kalau ditanya berapa nomor BE mobil, nggak tahu, lupa. Saya pernah kondangan, sudah Pak Adi tunggu saya di sini, nanti kita panggil supirnya, supir BE nomor berapa, nggak tahu. Lupa. Jadi akal ini ada batasnya. Umur 60, 70 sudah banyak lupa. Maka di sektor jasad Allah memberi kita bimbingan. Bimbingan itulah yang disebut syariat. Alif lam mim zalikal kitab
raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh Alkitab. Betul, ramai-ramai. Di sektor jiwa diberi hidayah. Tapi tidak semua orang mau menerima bimbingan syariat. Tidak semua orang. Banyak yang punya kartu penduduk Islam sembahyang tidak. Ya kan? Banyak yang punya kartu penduduk Islam merasa beriman, tapi mimpin korupsi, melanggar syariat. Membungangkan uang, melanggar syariat. Oleh sebab itu, bimbingan bisa diterima oleh jasad dengan taat dan patuh. Hidayah bisa diterima oleh jiwa kita dengan yakin. Kalau demikian, mari kita hadapi kehidupan ini. Satu, sehat lebih banyak dalam hidup kita dari satu. Jiwa kita lebih banyak tentramnya daripada gelisah. Mampu menangkan gangguan sektor jiwa, memenuhi kebutuhan jasad kita dengan ada batas, dan memenuhi kebutuhan jiwa kita dengan ketakwaan kepada Allah. Tuntut ilmu seluas mungkin jika perlu sampai ke negeri Cina sekalipun untuk menjawab. Taat dan patuh kepada bimbingan Allah. Yakin akan hidayah. Kalau itu menyatu yang saya katakan tadi, action kita di dalam kehidupan ini disebut berakhlak luhur. Mudah-mudahan kalian yang hadir ini dapat menjabarkan lebih lanjut, dalam lebih lanjut dalam tahap. Jika perlu, tinggal berapa hari lagi Pak? Sampai hari Senin. Habis subuh, kuliah subuh, penjabaran dari apa yang saya kenangkan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ketika ada silaturahmi, seorang peserta merespon acara ini dengan senang hati, sudah bisa mengakses pemerintah sehingga terlaksananya acara. Ayo dong, akses lagi yang banyak supaya kita bisa memanfaatkan dana CSR dan lain-lain. Itu beberapa halnya, Pak. Sekarang saya bawakan pimpinan Bank Syariah Mandiri untuk membuktikan bahwa untuk pengembangan koperasi syariah BMT, BTN nggak perlu khawatir. Skema-skema banyak di perbankan dan lain-lain. Untuk itu saya persilahkan dari Bank Syariah Mandiri, kita dengar seberapa jauh Bank Syariah Mandiri mau bekerja sama dengan kita, dengan BMT dan sebagainya, dan apa saja skema yang memungkinkan seperti itu. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmar yang hormat, Bu ya, yang hormat Anda saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mat Amin dari Bank Syariah Mandiri. Kebetulan menyampaikan amanah, mohon maaf sebelumnya bahwa Bapak pimpinan cabang yang sudah hadir, namun setelah tidak mengurangi sisi yang saya sampaikan sebagai pengganti daripada beliau. Adik-adik semuanya, bagaimana saya sampaikan oleh Pak Asmir tadi, ini adalah calon-calon pahlawan bangsa. Adik-adik ataupun bapak bangsa, mungkin ada yang belum ibu-ibu yang ada di depan kami ini adalah memang betul. Ini adalah calon-calon pahlawan bangsa, karena adalah merupakan wujud tombak
seperti obrolan kami sebelumnya bahwa kita ataupun yang ada di depan kita ini adalah bapak-bapak semua yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan, kesehariannya apa yang dihadapi, kemiskinan masyarakat ada yang kita selalu terasa seperti. Sebagaimana sampaikan oleh Pak Kasmir, saya atas nama bangsa sendiri menyampaikan komitmen apa yang bisa dibawa oleh bangsa kita. Mungkin sudah kita lihat, sebagaimana di sini ada 6 BMT yang sudah, di mana tempat perusahaan pengguna, kalau saya baca di sini adalah 6 lembaga keuangan mikro jasa keuangan syariah. Ini semuanya sudah bermitra di bangsa sendiri. Apa keinginan BMT itu sudah jalan. Jadi bukan berpenataran Jowi lagi. Nah, kalau kita yang ada di depan nanti setelah selesai ini nanti katakan ada BMT, membuat BMT baru, katakan demikian, untuk meningkatkan ekonomi syariah di lapangan. Melalui seperti itulah BMT bisa berkomitmen untuk menyalurkan, karena kami bangsa sendiri terbatas, tidak mungkin akan sampai ke yang kecil-kecil itu. Walaupun memang ada unit mikro, kebetulan saya kepala warung mikro di Prinsip, tapi tidak menyentuh sampai ke level seperti ini. Nah, melalui pendidikan seperti inilah maka kami melalui BSSM siap. Kalaupun nanti sudah jalan, siap kita akan menggulirkan dana. Bahkan di sini ada, saya sampaikan di sini juga Pak Asmir ataupun Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini kita Bank Syariah Mandiri adalah salah satu yang dipercaya oleh pemerintah melalui KUR, kredit syariah. Di sini saya lihat ada 19, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Di sini adalah BRI, konvensional maksudnya, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Covid. Nah, nomor 6 itu Bank Syariah Mandiri. Di banyak ada 19. Nah, dana yang bisa kita salurkan melalui skim mikro itu bisa mencapai 1 M untuk kredit daripada, kalau sampai dengan retail yang 500 juta. Tapi kalau seandainya dia umpamanya untuk lembaga BMT itu bisa 1 miliar. Tapi kalau untuk dari BMT ke end usernya atau per personnya itu bisa 100 juta, bisa 5 juta. Artinya segmen itu bisa untuk motivasi daripada bapak-bapak sekalian, kalaupun di lapangan nanti tidak ada hambatan. Jadi dana-dana daripada khususnya di dana kami di Bank Syariah Mandiri ataupun bank lainnya itu justru kesulitan mau bawa kemana. Nah, kalaupun nanti sepulang dari sini umpamanya kita apakah masuk ke BMT yang penggunaannya tadi sebagai SDM-nya yang berkualitas profesional, atau mungkin punya inovasi untuk membuat BMT bisa kita kembangkan. Nah, melalui pendidikan seperti inilah Pak Kasmir saya memang hormat dan mungkin insya Allah bergulir di akan datang, karena ini sangat membantu pada saat kebanyakan yang kami rasakan di lapangan. Memang betul ada yang tidak mengerti pembukuan Pak, ada yang mengerti cara, ini kan saya lihat materinya sudah dipelajari semua ini, saya lihat mungkin sudah berjalan beberapa hari yang lewat. Jadi insya Allah ini tidak yang pernah saya ikut juga apa ya, pendidikan yang kayak ada satu komponen dipaksakan untuk bikin BMT, tapi hanya sekedar habiskan anggaran, tapi tidak dikasih motivasi dengan model-model seperti itu. Jadi bahkan fiktif lah katakan seperti itu. Saya acungi jempol forum-forum seperti ini harus bagus seperti ini. Artinya ini sasaran betul-betul menuju, makanya kata Pak Kasmir tadi ngobrol Departemen Tenaga Kerja kayaknya mindsetnya agak berbalik. Seperti itu tadi, kenapa magang harus ke perusahaan yang sangat besar? Kenapa? Kalau kita harus magang ke BMT? Karena memang seperti itu. Kenapa kalau kita
Bahkan perusahaan besar itu kan kita paling jadi bukan ngantar fotokopi, suruh bikin air minum, ada seperti itu. Kalau nanti kita makan di BMT, bahkan seperti itu kita bisa membuat BMT seperti itu. Luar biasa. Kami dari Bank Syariah Mandiri khususnya siap membantunya dalam arti insya Allah kita prioritaskan karena kita tahu apa namanya standar ininya sudah ada, dalam artinya apa ya, tidak blank, dalam artinya ilmu-ilmu yang sudah didapat selama ini bukan berarti baru betul, sehingga kami akan yakinkan gitu. Apalagi nanti kalau bukunya memang sudah ada, strukturnya memang sudah ada, dalam arti kalau memang kalau kesulitan kita di bank yang sekarang sampai miliaran tadi kan apabila seandainya bukuan online ini, makanya materinya saya baca ini sangat menarik sekali. Nah jadi itu mungkin secara garis besar kalau memang kita nanti ada forum tanya jawab, kita memang siap. Kalau bicara teknis mungkin saya nggak terlalu panjang nanti Pak Aslir, waktunya juga belum nanti Pak Asrian. Saya memang udah siap sih kalau kita ada tanya jawab persyaratan, tapi kalau belum sampai ke sana, tapi pada hakikat intinya apa yang disampaikan tadi kami melalui lembaga Bank Syariah Mandiri memang hal yang seperti inilah kami melalui linking program, linking apa namanya seperti ini yang bisa akan melebarkan sayap sampai kami buka katakan atau kas ataupun jenisnya, tapi melalui linking kita saling menguntungkan, bahkan ada seperti yang sudah menguntungkan seperti itu. Itu saja sementara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang 6 lembaga koperasi BTN ini sudah bermitra dengan BSN, iya kan? Jadi tadi kan yang berhubungan dengan BSN kan baru manajer-manajernya, iya kan? Kita tahu banyak yang mau tanya, tapi simpen dulu, iya kan? Yang kita tahu sekarang kan mau masuk BSN, di depannya udah ada satpam berdiri, itu tanya dulu mau ngapain, sehingga ibu-ibu yang persatuan jepit nggak berani masuk BSN kan? Ya tapi nantilah kalau ada keluhan, ada apa, bertanya nanti tahan dulu. Karena di sini ada Pak Asrian. Pak Asrian ini ketua masyarakat ekonomi syariah. Apa iya sistem ekonomi syariah itu menjadikan masa depan yang lebih baik? Sekarang semua bank buka divisi syariah. Apa jangan-jangan karena bank-bank itu tahu bahwa untuk cari untung yang sebesar-besarnya paling enak lewat syariah? Jangan-jangan kayak gitu. BCA buat syariah, dan banyak lagi bank asing, bank apa buat divisi syariah. Katanya gara-gara pakai syariah itu bisa dapat keuntungan sebanyak-banyaknya berbanding dengan konvensional. Nah, apa betul ekonomi syariah ini menjanjikan masa depan yang lebih baik? Kita dengar penjelasan beliau. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menambahkan melengkapi apa yang telah disampaikan beberapa pembicara terdahulu, bahwa kalau kita bicara ekonomi itu konsepnya keseimbangan, equilibrium istilahnya. Selalu itu berada pada proses tawar-menawar, negosiasi. Islam juga konsepnya wasato, di pertengahan, jadi keseimbangan juga. Nah, karena itu, jadi sebenarnya ya sama konsepnya. Dasarnya adalah keseimbangan, wasato yang di tengah-tengah. Nah, tadi sudah disampaikan, kita ini kan juga menginginkan yang di tengah-tengah. Di dunia hasanah, akhir ini hasanah juga kan ini. Bagaimana untuk hasanah di dunia? Ya ada ilmu dunia tadi. Hasanah di akhirat ada ilmunya juga. Nah, jadi kedua ilmu itu harus seimbang. Ya.
akhirat itu munculnya pada perilaku kan gitu ya. Bagaimana hadis nama wistu litamma makarimul akhlak, perilaku. Nah perilaku itu pada sikap mental. Artinya perilaku itu tergantung kepada mindsetnya, cara pikirnya, cara pandangnya. Nah, dari sisi ilmu dunianya, ya itulah kita dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi ada dua modal untuk sukses saja. Adalah sikap mental, perilaku. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kedua modal yang kita miliki ini difasilitasi oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa dia peraturan pemerintah, bisa dia kondisi sosial ekonomi yang mewadahi aktivitas kita. Kita sebagai muslim tentu punya cara pandang ya, untuk kehidupan yang baik dan yang asas. Nah, sehingga dengan ketiga modal tadi, perilaku, akhlak, keterampilan, pengetahuan, karena orang yang berpengetahuan tinggi, berketerampilan tinggi, kalau dia berperilaku tidak baik, tidak diterima lingkungan, dia tidak akan sukses. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja dengan orang lain dan bersama orang lain. Jadi modal perilaku itulah yang menjadikan kita diterima dengan lingkungan kita. Jadi faktor diri kita, pengetahuan kita dan lingkungan. Dari pengalaman kita beberapa hari ini dibekali oleh panitia dan juga latar belakang pendidikan beberapa ibu sekalian, ini melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memiliki kompetensi. Nah, kompetensi ini nanti akan dimatangkan melalui magang. Ya, melalui magang. Nah, karena itulah, menurut saya, untuk kesuksesan Anda di dalam kehidupan ekonomi, maka dalam konteks sebagai muslim, kan kita ini selalu dimulai dengan niat kan gitu ya. Innama amalu binniyat. Jadi Anda harus meniatkan diri. Ya, ketika magang nanti bukan menunggu apa yang harus saya peroleh, tetapi ketika Anda magang, Anda sudah punya gambaran apa yang harus Anda peroleh nanti selama proses pemagangan. Ya. Jadi prinsipnya seorang muslim dengan segala sesuatu dimulai dengan niat, berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi sikap mental kita, mindset kita ketika magang, kita tahu apa yang harus kita peroleh dengan magang itu. Nah, pembekalan seminggu ini sudah mengajarkan apa saja pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang harus kita kuasai. Sehingga nanti ketika magang, Anda itu bersifat proaktif, ya, mencari, menggali, mengalami prosesnya di magang itu. Jangan menunggu, tunggu diperintah, tunggu diminta. Anda tidak akan mendapat apa-apa. Seorang muslim adalah seorang yang tahu apa yang harus dia lakukan, tahu dia tujuan. Makanya seorang muslim itu dimulai dengan tujuannya, tujuan hidupnya. Jadi nanti ketika magang, Anda harus tahu keterampilan apa, pengetahuan apa yang harus Anda peroleh, dan Anda harus mendapatkan pengalaman. Karena tidak semua ilmu itu bisa kita dapatkan dengan membaca, dengan mendengarkan. Karena ada ilmu itu yang harus dilatih. Nah, di dalam konteks bekerja, banyak ilmu itu yang harus dilatih. Makanya pemagangan 5 bulan ini memberikan kesempatan Anda untuk melatih pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperoleh, keterampilan-keterampilan yang sudah diketahui. Sehingga dia menjadi bagian dari hidup kita. Pengetahuan, keterampilan itu harus menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian cara pandang kita, sehingga dia menjadi pola kerja kita. Nah, itulah akhlakul karimahnya seorang muslim di dalam berpikir, bekerja, dan menjalani kehidupan. Nah, ini
satu sisi dari ekonomi syariah itu ya dari sisi sumber daya manusianya, tapi dari sisi manajemennya. Nah, dari sisi manajemennya, jangan berikan sesuatu itu kepada bukan ahlinya kan, akan hancur dia. Artinya kita harus profesional dan proporsional. Kita harus profesional secara pengetahuan, secara etika, dan proporsional pada posisi kita. Kalau posisi kita misalnya di marketing, ya jangan mengganggu bagian yang lain. Selain profesional, ya proporsional. Nanti kalau kita ditempatkan, kalau bisa, ya karena kita harus tahu semua, makanya kita harus tahu bagian marketing, bagian pembukuan, bagian apa. Kalau kita ditempatkan bagian marketing, kalau kita merasa sebagai marketing apa yang harus dilakukan, kan itu ya kan, tugas-tugas marketing. Nah kita belajar di sana, meminta kesempatan, ya, meminta kesempatan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Nah kalau kita misalnya satu tempat saja, ya kalau kita misalnya sudah merasa mendapatkan satu kesempatan pengalaman, kita mungkin minta di bagian yang lain. Tapi kalau misalnya di tempat magang kita nggak diberi kesempatan tempat yang lain, nah setidaknya kita belajar dari teman kita atau dari yang di bidang lain itu, sehingga kita secara menyeluruh sebagai sebuah manajemen, walaupun kita misalnya kompetensi di bidang marketing, tapi setidaknya pembukuan di bidang apa funding nanti misalnya pembiayaannya tahu, ya, mengerti, walaupun mungkin tidak mendalam di bidang yang lain tertentu misalnya. Nah, jadi sebagai sebuah sistem, sebagai manajemen organisasi itu juga harus kita ketahui. Sehingga kita, kalau kita mengetahui bagaimana bekerjanya sebuah organisasi, bagaimana mekanisme bekerjanya, manajemennya sebuah organisasi, kita akan bisa menempatkan diri dalam posisi yang baik. Nah, sehingga kita menjadi tenaga kerja sumber daya yang bukan hanya kompeten, berperilaku yang baik, jujur, produktif, tapi juga bisa memposisikan diri pada sistem yang ada. Karena sebuah sistem itu akan terganggu kalau salah satu subsistemnya, salah satu bagiannya nggak berjalan. Kan itu. Kesuksesan marketing kalau tidak ditunjang oleh bagian yang lain juga akan macet. Begitu juga yang lain. Nah ini saling menghargai, saling pengertian satu dengan lain akan menjadikan kita bekerja dalam sebuah barisan, sebuah saf yang kokoh, yang rapi, yang tertib. Karena katanya kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu jadi satu tadi sebagai SDM, dari sisi SDM, yang kedua dari sisi manajemen organisasi, yang ketiga dari sisi lingkungan. Nah, lingkungan ini pemerintah kita, ya kita bersyukur sudah memberikan kesempatan ya, kepada Islam untuk secara kapan menerapkan Islamnya dalam konteks muamalah. Karena kan kita ini kadang-kadang di ibadahnya aja, tapi muamalahnya tidak seimbang dengan ibadahnya. Padahal syariah itu ya ada ibadah dan muamalah. Ibadahnya belum nembak, muamalahnya belum minanas. Hablum minanas itu cerminan hablum minanas. Tidak ada artinya hablum minanas kalau tidak tercermin pada hablum minanasnya, kan gitu kan. Karena itulah keseimbangan antara hablum minanas dan hablum minanas harus terwujud. Nah, aspek muamalah ini memang sedikit terbelakang dalam konteks ya keberagaman kita, karena bisa jadi ini faktor-faktor sejarah politik sehingga Indonesia menyebut ekonomi syariah. Sebenarnya di mana-mana sebutannya ekonomi Islam. Tapi kita harus kompromi, gitu ya. Karena kalau menyebut Islam, ekonomi Islam, sepertinya pada awal-awalnya dulu masih ada semacam penolakan bagi sebagian masyarakat kita. Nah, sehingga komprominya ekonomi Islam. Apa-apalah namanya ekonomi syariah, yang penting kan isinya, substansinya. Walaupun itu bisa jadi secara perlahan, ya sebutannya menjadi lebih tegas ekonomi Islam. Karena di mana-mana nggak ada bank syariah kecuali Indonesia, bank Islam gitu, di mana-mana gitu ya di negara.
komunitas Islam maupun di negara Islam sendiri. Jadi kalau ada nanti apa itu ekonomi syariah, ya ekonomi Islam itu sendiri. Jadi Islam itu ya syariah itu, gitu ya. Jadi jangan sampai juga ini salah lebih. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan satu sisi dari lingkungan. Jadi kesempatan untuk mengembangkan ekonomi syariah sekarang terbuka sangat besar gitu ya, karena saat ini kalau dari sisi keuangan perbankan khususnya pangsa pasar ya bahasa ekonominya atau bagiannya gitu ya. Jadi volume usahanya ekonomi syariah ini, perbankan syariah ini baru sekitar 2%-an, belum sampai 3 ya. Kenapa mungkin udah ada 3 gitu ya, sudah agak cukup lumayan. 3 berbanding 97 yang non syariahnya, ya kan gitu ya. Padahal dari sisi penduduk ya 80% lah gitu ya Islam gitu. Nah ini juga satu sisi sebuah tantangan, tapi satu sisi bisa sebuah peluang ya. Nah, jadi makanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah ini pertumbuhannya sangat tinggi sekali, sangat cepat sekali. Nah inilah dibutuhkan sangat banyak sumber daya manusia yang berbasis ekonomi syariah. Sudah banyak pakar yang menghitung itu kebutuhannya ratusan ribu kira-kira untuk mendukung tadi. Ini PSM saja kekurangan tenaga untuk melakukan aktivitas, sehingga selama ini ditempuh dengan tadi bekerja sama dengan BMT, BTM, lembaga koperasi syariah untuk menjalankan aktivitasnya. Nah karena itu ini juga satu sisi tadi. Jadi Anda jangan merasa minder, merasa kecil hati bekerja di lembaga-lembaga keuangan koperasi syariah, karena punya potensi untuk berkembang lebih besar lagi, lebih maju lagi. Dan itu sudah banyak ya berkembang dan sangat maju. Tinggal komitmen kita secara penuh, istiqomah kita untuk bergerak di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk ya. Satu lagi hal mungkin, kalau di lembaga keuangan non syariah antar lembaga keuangan itu bisa bersaing, tapi di ekonomi syariah justru saling menunjang, saling bekerja sama, tidak bersaing. Itulah yang menjadi potensi, sehingga nanti ketika Anda misalnya magang, bukan hanya mencari pengetahuan dan pengalaman yang mungkin sebagian daripada kerjaan Anda itu bisa disisihkan, karena salah satu sikap positif kita tadi harus produktif ya, bukan konsumtif. Kalau orang konsumtif itu semakin ada tambah pendapatan ya semakin dia ingin menambah konsumsinya. Nah padahal semakin kita punya pendapatan harus bagaimana menyisihkannya menjadi sebuah modal, menjadi sebuah kekuatan. Nah kalau diantara ini aja 20 orang Anda bergabung untuk membuat sebuah tadi BMT, itu bisa menjadi kekuatan lagi, gitu kan? Bukan hanya Anda punya pengetahuan, tapi juga Anda membentuk. Anda bisa menjadi pionir-pionir, makanya tadi disebut pahlawan untuk bergeraknya, majunya saya. Sedikit ini, terima kasih. Kurang maaf, belum terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dengan penjelasan tadi banyak yang ingin kita tanyakan kepada Pak Asrian, tapi kita tunda dulu. Karena begini, saya ingin bercerita ketika ada kesempatan, ada peluang terlaksananya program ini, saya bicara dengan Pak Sabijo. Ini ada 6 paket rumah magang 120 orang. Saya hati-hati ngomongnya, karena saya pikir banyak. Tapi ternyata saya dapat informasi belasan BMT di Lampung ini yang asetnya sudah lebih dari 5 miliar. Belasan. Oh iya. Terus kebutuhan pemagangan di tiap operasi berapa orang? Saya pikir kalau satu BMT 5 orang, saya
sempat mengatakan, akhirnya saya malu sendiri. Kalau satu BMT 5 orang bisa nggak satu tempat makan? Ternyata ada satu koperasi merasa satu paket kurang. Satu paket kurang. Jadi saya bertanya, sudah sejauh mana perkembangan koperasi atau BMT dilakukan sama Pak Sabido? Kenapa? Saya merasa yakin sekurang-kurangnya tidak ada BMT di Lampung yang tanpa bekas jejak kakinya Pak Sabido. Karena pertanyaan lain muncul pada saya, apa iya koperasi atau BTM, BMT itu bisa menjadi profesi, bisa menjadi ladang atau sawah karir kita masing-masing. Kok pertumbuhannya begitu besar? Jangan-jangan nanti kecewa semua. Nah, saya persilakan Pak Sabido untuk menjelaskan apakah BMT ini punya masa depan, punya prospek, dan sejauh mana prospeknya. Silakan. Saya langsung saja. Saya kira, tapi sebelumnya gini, saya lihat Pak Asrian ini akhir tahun 80 itu ada diselenggarakan satu seminar mengenai ekonomi Islam. Pembicaranya di saya Pak Asrian, satu Pak Andi Punoko yang sekarang di RUT PTPN 7, di RUT PTPN 7. Waktu itu belum ada bank syariah, belum ada operasi syariah, baru ada yang syariah. Tapi waktu itu seminar pembicaranya tiga itu, saya Pak Asrian, Pak Andi Punoko, masih ingat, dan ya di masjid di Metro. Nah, dan setelah itu saya sering dengan Pak Asrian ini, cuma karena Pak Asrian ini pintar, cerdas, maka dunianya di kampus. Beliau kan pernah mahasiswa Lada Nasional, jadi memang cerdas. Dunianya kampus, nah itu puncaknya itu guru besar. Nah, sedangkan saya nggak pintar, itu mau nggak mau harus ke masyarakat. Dan kalau ke kampus nggak masuk berarti. Nah, ujung-ujungnya paling bukan guru besar, tapi guru besar. Tapi puncaknya itu saya kemudian menjadi pria panggilan. Jadi pria panggilan ini nanti saya akan ceritakan di akhir. Karena memang saya 7 malam terakhir itu sudah tidak tidur di rumah. Ya, jadi anak saya suka mengeluh, pergi lagi. Saya kemarin pagi baru ke Jakarta, tadi baru sampai ketemu anak-anak sebentar, saya pergi lagi. Dan mungkin malam juga tidak tidur. Itu konsekuensi dari pria panggil. Ini ada relevansinya, ada korelasi dengan apa yang akan saya ceritakan. Ini ada Bu Eni. Saya tahu betul Bu Eni memulai karir di BTN itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya dengar tahun 2010 pendapatannya 1 tahun kalau dirata-ratakan per bulannya itu 10 juta. Nah, benar atau tidaknya nanti boleh bantah, boleh mengiyakan. Namanya dengar-dengar. Tapi saya ingin ada testimoni. Coba Mas. Ini Mas Adi ini pernah menjabat ketua IMN Kota Metro, cabang Metro ya. Mas Adi kerja di BMT berapa bulan Mas? 1 tahun 4 tahun. 1 tahun? 12 bulan. 12 bulan. Gaji terakhir bulan April berapa? 3 juta. 3 juta. Lebih nggak? Lebih. Lebihnya berapa? Ya udah, nggak usah sebut. Tapi saya tahu. Ya, karena saya tahu gaji. 1 tahun bekerja di BMT. Ini bukan, ini testimoni loh, menyebut sendiri angka itu. Walaupun saya tahu lebih dari itu. Ini maknanya apa? Bahwa dunia ini bisa menjadi dunia yang tempat Anda berkarir. Masih mau jadi pegawai negeri Mas? Ya. Soalnya ada kawan saya dulu pemuda banget di Wonosobo. Dulu pegawai negeri
pegawai negeri masuk golongan 3A. Tapi kemudian dia memutuskan keluar dari pegawai negeri. Tahun 2010, berdasarkan laporan studi banding yang dilakukan oleh kawan-kawan saya ke beberapa tempat di Jawa, gajinya 25 juta. 25 juta satu bulan, bukan satu tahun. Ada yang kemudian kemarin di awal training sudah punya mimpi itu, ya, sekarang apa honor atau apa tunjangan guru besar itu 15 juta ya Pak saya. Jadi ini sudah melampaui guru besar. Mungkin kalau dia ikut karir di pegawai negeri, ya belum sampai segitu lah ya. Yang menarik nggak Mas? Tapi celakanya saya, ya ini celaka yang membawa berkah sebetulnya. Saya di BMT, karena saya pengurus, itu sehari hanya gaji 100 ribu. Nah, Anda bisa menghitung sebulan berapa. Tapi pengalaman di BMT membuat saya menjadi pria panggilan tadi, gitu ya. Sehingga angsuran mobil kira-kira berapa Pak? Ya? 1 bulan. Berapa Mas? Angsuran mobil berapa satu bulan? Ya? Ya 5 juta lah. Ya, 5 juta. Angsuran rumah berapa? Angsuran rumah berapa? Ya? Berapa? Oke, 5 juga ya. Angsuran rumah 5, angsuran mobil 5. Biaya hidup sehari-hari berapa? Katakan 5, ya. Biaya pendidikan anak yang 6 berapa? Ya, 5 juta juga, ya. Terus untuk investasi, untuk infak, kita bisa menghitung. Ya. Oke, saya nggak perlu cerita banyak bahwa sesungguhnya di dunia manapun itu tergantung Anda. Tetapi ada kawan saya juga boro-boro mau angsuran rumah, angsuran mobil, ya, untuk sehari-hari tidak cukup karena memang dia tidak mengembangkan dirinya. Kemudian artinya maksud saya tidak semua orang akan seperti ini. Tidak semua orang akan seperti Mas Hadi, tidak semua orang seperti Mas Basuki yang diurus kawan saya itu, ya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa ini adalah sektor yang memungkinkan kita berkembang secara profesional dan memberikan harapan masa depan secara finansial Mas saya. Tentu saja juga karena syariah, ya, karena syariah. Tentu pemenuhan kebutuhan jiwa itu insya Allah terpenuhi. Yang menarik adalah bahwa kebutuhan SDM di sektor ini luar biasa. Saya hari ini membawa satu majalah. Majalah ini menarik. Pelindungnya itu siapa? Namanya Tobi Mutis. Tobi Mutis itu tokoh Katolik, ya, dari NPT, apa aslinya? Profesor Doktor Tobi Mutis. Pelindungnya apa? Majalah yang diterbitkan apa? Ekonomi syariah. Orang yang pertama-tama menerbitkan marketing syariah itu marketing yang Chinese dan non Muslim. Ya, artinya ini adalah lahan buat tokoh Katolik menerbitkan majalah. Kenapa tidak ada? Ya kan? Terbuka peluang sangat luas. Saya kemarin ketemu seorang dari pesantren di Jawa Timur. Dia punya BTM Sidogiri nama BTM-nya. Asetnya saat ini kurang lebih 300 miliar. Cabangnya itu sudah 108 pada akhir tahun 2010. Kemarin cerita sama saya mau buka 30 cabang. Anda bayangkan berapa tenaga kerja diperlukan. Ya. Kalau Anda ikut latihan kemudian magang, kemudian tidak diserap, katakanlah tidak diserap oleh lembaga tempat Anda bisa dirikan sebagaimana yang lain-lain juga mendirikan. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Insya Allah
Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan BNT tempat Anda nanti magang pada takut. Begitu selesai magang buat sendiri. Karena syaratnya cuma 20 orang. Nah kalau bertiga terus cari kawan-kawan, modalnya 15 juta. Wah sudah dimagangkan capek-capek sama kita, kata koperasi, kata BNT-nya. Begitu selesai 9 bulan, sudah terampil orang seluruh kompetensinya ada. Sudah di training sedemikian rupa. Ketika dari 17 yang lain buka sendiri, tapi kita syukuri, kita akan senang. Itu cerita yang berita gembira tadi yang diceritakan itu untuk teman saya. Jadi ketika tahun 2009 saya tanya sama dia, Pak Kiai, maju lagi enggak? Enggak. Cukup 5 tahun. Terus enggak datang? Enggak. Oh, keliru Pak Kiai. Saya datang. Walau sama enggak mau maju lagi. Jadi ceritanya itu betul karena teman saya 5 tahun bersama saya di DPD RI. Jadi kelas pejabat di Senayan saja dia enggak. Karena tiap hari cuma mikir ininya pengembangan BNT-nya. Itu cerita testimoninya saya akui kepada teman saya dari Jawa Timur. Nah tadi saya sudah minta Anda semua untuk menyimpan. Silakan kalau mau dikeluarkan sekarang bahwa unek atau apa mau tanya apa, saya persilakan. Tinggal tunjuk tangan, sebut mau bertanya atau mau merespon pada siapa. Ada tidak? Atau sudah kelar ya? 1 atau 2, 3, 4 banyak ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Silakan sebut nama. Yang merasa menuju nomor 2 siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk merespon dari kasnya, katanya kalau sepulang dari sini BNT-nya takut mendirikan BNT, tapi kami dari Muhammadiyah ini kekeluargaan, saya ini baru rencana mendirikan BNT, tapi BNT mencari subsidi banyak itu mengundang kami untuk dilatih supaya kami mendirikan BNT di rupiah. Ini baru. Ini saya dengan Pak Buya dari kemarin di Kalirejo memberikan tausiah bahwa kalau kita banyak umur, banyak rezeki itu banyak-banyak silaturahmi. Ini salah satunya saya ingat betul Buya. Terima kasih Buya. Yang saya perlu pertanyakan di kepada Bapak dari BSM, ini saya mau dirikan BNT. Ini kriteria BNT yang dapat bocoran dananya bagaimana? Kalau masih baru. Kan kalau masih baru kira-kira berapa? Kan kapan 1 M atau berapa? Marginnya berapa sebenarnya? Kalau saya udah semangat itu untuk mendirikan. Karena terus saya bilang restoran dari pusat Muhammadiyah, pusat Buya itu salah satunya mendirikan BNT baru. Saya merespon dari pusat, saya senang betul itu banyak betul yang mendorong saya semangat ini. Yaitu kemudian informasi karena kami jauh, bagaimana menyerap informasi itu? Kami kalau ke Rupiah mungkin
informasi PSN kapan ada lowongan untuk mengajukan proposal itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belakang bukan sebutkan nama dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya dari BMT Banten. Saya ingin bertanya Pak Samijo dan kepada Pak Asrian. Yang pertama kepada Pak Asrian, tapi keduanya belum. Untuk mencapai kesalahan di masyarakat ini kan perlu proses dan perlu perjuangan. Bahkan di masyarakat pedesaan itu masih memiliki sebuah paradigma yang selalu menyamakan antara BLT atau perbankan syariah dengan bank konvensional. Yang jelas pemahaman mereka hanya ketika itu hampir sama dengan BLT, dengan konvensional, maka ya tetap riba. Nah, jadi bagaimana cara agar kita dapat, ya paling tidak kalau kita bisa mengayomi masyarakat miskin yang di bawah itu memperkecil lah margin yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan saat ini, karena banyak BMT yang hanya mengandalkan kucuran dana. Mohon maaf ini kepada Bapak yang dari BSS. Sekarang kan modelnya dapat kucuran dana dari BSN misalkan atau dari mana. Dari BSN pun sudah ada marginnya berapa 0, misalkan itu. Nah, otomatis bank atau BMT yang menyalurkan itu lebih tinggi daripada itu karena mengambil margin juga. Gitu. Jadi sehingga targetan kita mungkin dirasakan terlampau begitu tinggi oleh masyarakat kecil. Jadi itu saja Pak, kepada Pak Sam dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu yang belakang lebih dulu ya. Nanti yang depan setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian dari BMT Mentari, Lampung Tengah. Saya bertempat di kantor cabang Sukuti Mataram. Saya sebelumnya berterima kasih sepenuhnya kepada BSM yang memberi kepercayaan kepada BMT maupun BTM untuk memberikan kucuran dana. Namun ini bisa dikatakan Pak, ini suara saya sebagai AO dan saya juga merangkap 2 jabatan Pak sekarang Pak, AO dan juru buku. Ini yang saya keluhkan Pak, kucuran dana yang diberikan BSM kenapa diberi target Pak, berapa bulan itu Pak. Dengan kata lain, JM kami itu selalu menelpon, dana ada berapa sih dikasih itu, cepat dikeluarin, cepat dihabisin, sampai manajer cabang itu AO nggak ada porsi di sini, AO nggak ada tempat di sini, silahkan cari nasabah untuk menghabiskan dana itu, seperti itu Pak. Jadi jabatan saya yang kedua itu nggak bisa terkendali Pak, gitu. Jadi saya konfirmasi dengan manajer cabang itu, terserah gitulah, mau desain juga gitu. Sono kalau nggak saya juga sono. Karena saya juga dikejar-kejar sama yang lebih atas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.